dari perwakilan desa, kepala desa sedang berhalangan untuk hadir. Langsung saja pada sambutan yang kedua, yaitu dari Dewan Pemimpin Lapangan pada Bapak Asep Didi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula pada Bapak Joseph. Assalamualaikum Bapak Joseph. Waalaikumsalam, Pak. Pak Joseph itu partnership saya yang selalu membantu saya dalam berbagai hal gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Joseph telah bergabung untuk memberikan materi dalam judul pendidikan peranan orang tua dalam pendidikan internet sehat dan aman untuk anak ya. Nah, mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan, nanti yang lebih detail, lebih rinci dilengkapi dengan diskusi aktif mungkin dengan pemateri dalam hal ini adalah Bapak Yosef ya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam era pandemi ini sebagian besar aktivitas termasuk di bidang pendidikan ini dilakukan secara online ya. Nah, artinya bahwa hampir seluruh siswa atau peserta didik itu akan berhubungan erat dengan media komunikasi secara online. Aktivitas yang berbasis online itu ada beberapa hal yang tentu saja harus kita bawa ke garis bawahi. Karena dengan demikian bahwa tidak saja menggunakan Google Classroom ataupun Zooming ataupun atau WhatsApp gitu ya. Tetapi pada saat melakukan aktivitas seperti itu maka yang bersangkutan peserta didik itu akan berinteraksi langsung dengan Google ya, diantaranya begitu ya. Hari ini yang akan kita bahas sama-sama adalah mengenai peran orang tua dalam pendidikan internet aman dan sehat untuk anak, atau istilah familiarnya kalau di dunia IT disebut dengan digital safety gitu ya. Nah, materi ini langsung saya ambil dari buku seri pendidikan orang tua mengenai internet aman dan juga internet sehat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengakses materi mengenai pendidikan internet aman dan sehat untuk anak itu bisa kita langsung juga dapatkan dari websitenya Kemdikbud ya. Internet aman dan internet sehat. Nah, diawali dengan sebuah kenyataan bahwa keluarga itu adalah pilar terkecil dalam masyarakat dan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. Dengan kata lain, bahwa orang tua itu memegang peranan penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan dari putra-putrinya. Apa sih alat bantu untuk menangkal materi yang tidak aman untuk anak gitu ya? Banyak gitu ya. Salah satunya adalah software parental gitu ya. Jadi software ini ya layaknya seperti orang tua lah ya. Orang tua yang mengawasi anaknya pada saat berinternet gitu ya. Salah satu contohnya di sini disebutkan ada K9 Web Protection. Nah, di mana kalau kita menggunakan software ini gitu ya, anak kita pada saat melakukan surfing di dunia maya gitu ya, itu akan setidaknya terhindar lah dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka akses seperti pornografi, sadisme, dan sebagainya. Dan kita bisa menggunakan software ini ya. Kemudian selanjutnya ada software browser untuk anak. Sebagai contoh, di situ ada KidRocket gitu ya. Jadi kalau misalkan orang dewasa biasa ngakses google.com, kalau anak mah mendingan pakai ini saja, KidRocket gitu ya. Sehingga hal-hal tadi ya, konten-konten yang tidak seharusnya dia ketahui ya tidak akan bisa diakses juga gitu ya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab.
kepada rekan-rekan. Bila ada yang bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat dari SMP Sukarekang, ya, SMP Assalam. Mohon maaf. Menarik sekali dari pemaparan materinya, luar biasa. Berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan, berkaitan pula dengan kenyataan di lapangan, tentunya sangat pelik sekali. Jangankan mungkin di daerah perkotaan, sekarang dimulai di pedesaan. Beberapa hari saya mengamati keadaan di desa, ya. Pertama, kondisi orang tua tentunya lebih sibuk ke pekerjaan, ke rata-rata bertani dan sebagainya, sehingga untuk pemahaman sebagaimana tadi permasalahannya, jadi berkaitan dengan pengetahuan tentang penggunaan handphone, apalagi dengan aplikasi dan sebagainya, itu sangat minim sekali. Sementara anak-anaknya luar biasa sudah pada bisa, dan juga rata-rata sudah dibelikan handphone karena kepentingan berkaitan dengan belajar, ya. Itu jadi yang ditanyakan itu pertama berkaitan dengan usia, ya. Dengan usia tadi ada batasannya, tapi sekarang anak-anak yang sudah dikatakan bisa menulis, ya, mungkin kelas 1, 2 SD juga sekarang sudah lancar, itu dia sudah mencari sendiri dengan kepenasaranannya. Oleh orang tua dibatasi, tapi ketika bergaul bersama temannya yang usianya lebih di atas darinya, kemudian anak yang, ya, atau temannya itu melihat dan sebagainya, membuka dan sebagainya, itu kemudian si anak tersebut menjadi penasaran dan juga ingin membukanya dengan sendirinya di HP yang dia milikinya. Nah, itu untuk solusinya mungkin seperti apa? Langsung dijawab, ya. Pertama, istilah gampangnya gini, ya Pak. Kalau di perkotaan kan istilahnya literasi digitalnya sudah bagus lah, ya. Sedangkan kalau di pedesaan bisa kita bilang gampangnya, mohon maaf, bahwa orang tua biasanya gaptek gitu, ya. Dan anaknya justru malah lebih mahir menggunakan perangkat teknologi gitu kan, ya. Iya. Nah, mungkin seperti ini Pak jawaban dari saya. Nah, salah satu peran kita gitu, ya, yang ada di dunia pendidikan gitu, ya, sebagai contohnya tidak jauh-jauh lah pelaksanaan KKN ini misalkan gitu, ya. Nah, ini tuh adalah salah satu sumbangsih yang bisa kita lakukan sebenarnya, ya, dalam memberikan literasi digital. Nah, makanya kan sebagai contoh di STTG pelaksanaan KKN itu ditargetkan mitra dari mahasiswa yang melakukan KKN itu adalah di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, di desanya, di lingkungan desanya masing-masing gitu, ya. Nah, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah salah satunya itu gitu, ya. Bagaimana dengan peran kita yang terbatas di dunia ini, bagaimana caranya kita mau merubah dunia dengan sesuatu hal walaupun kecil yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau mahasiswa teknik informatika, ya, memberikan pelatihan literasi digital. Karena mungkin sekarang ada sesi screenshot untuk dokumentasi. Saudara Farhan, saya harapkan untuk on kamera dulu, ya, untuk semuanya. Mohon kameranya untuk dinyalakan terlebih dahulu, ya. Saya hitung sampai 3, ya. Kadang belum nyalakan kameranya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3.